Selamat malam, balik lagi bareng Ana di edisi Cerita Malam. Apa kabar? Gimana kabar kamu? Semoga sehat-sehat ya. Apalagi sekarang ini cuacanya jujur lumayan agak menyeramkan. Kadang panas, kadang juga hujan. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar rumah, jaga keselamatan kamu ya. Kalau memang kamu butuh mental, kamu siapin dulu sebelum keluar. Atau kamu jangan ngebut-ngebut deh. Ini jalanan pada licin banget. Jangan sampai kamu kenapa-napa ya kalau kamu keluar. Kita udah berapa hari ini ya nggak ketemu. Gimana? Kangen? Oh my god. Udah nggak usah kangenan lagi tuh kan sampai belepotan ngomongnya. Langsung aja buat kamu biar gak kangen-kangenan lagi sama Ana. Jangan lupa buat kamu like dulu, terus kamu subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya kamu tahu update-nya Ana dan gak ada lagi istilah kangen-kangenan. Dan di edisi cerita malam kali ini Ana mau sharing cerita. Tapi cerita ini spesial dari seorang anak indigo. Ini bukan ngarang ya, tapi ini cerita dari teman Ana. Dulu dia sempat kerja di sebuah rumah, lebih tepatnya di US Housing. Kita mulai aja sama ceritanya. Jadi aku punya teman, namanya aku panggil aja Deka. Di sini dia cerita tentang pengalamannya dulu saat dia ada di luar negeri. Kebetulan Deka ini adalah seseorang yang spesial karena dia indigo. Pasti kamu tahu kan indigo itu apa, jadi gak perlu dijelasin lagi. Lebih baik kita langsung nih sama ceritanya. Deka ceritain kalau dulu pas dia di US Housing, rumahnya itu tepat samping gereja tua. Dan gereja itu aneh, karena penganutnya cuman orang-orang lansia doang, kata Deka. Nah, dia juga cerita kalau rumahnya itu gede banget. Bahkan sampai ada ruang gamesnya. Awal-awal dia tinggal di sana emang udah ada ngerasa aneh banget hawanya katanya. Terutama di ruang laundry sama di ruang gamesnya itu. Nah, setelah sebulan dia tinggal di sana, mulailah dia diajak berinteraksi sama hantu-hantu di sana. Awalnya hantu-hantu itu cuman jatuhin barang kayak deterjen di laundry. Tapi lama-lama, pas Deka sendiri di rumah, mereka mulai gedor-gedor jendela kamarnya. Oh my god, bahkan di sana Deka ini bukannya takut. Mungkin kalau kita digedor-gedor jendela sama orang, bukan orang ya. Sama sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin kalau Ana bakalan takut dan gak kebayang sih bakalan ngapain. Tapi justru Deka ini mulai marah katanya. Jadi dia bilang, "Stop bothering me," sambil teriak gitu. Dan akhirnya mereka diem. Selang seminggu, setelah itu dia sendiri lagi di kamar. Tiba-tiba didatengin sama noni-noni Belanda. Dia interaksi sama Deka dan bilang dia mati karena Perang Dunia II. Awalnya mukanya cantik, tapi lama-kelamaan dia liatin muka dia pas meninggal. So, mukanya hancur. Setelah itu, Deka juga sering lihat penampakan anak kecil 2 orang. Yang satu kira-kira umur 11 tahun, dan yang satunya paling baru 6 tahunan nih katanya. Mereka meninggal karena kena bom, mereka sering lari-larian. Tapi Deka biarin aja karena masih anak-anak. Nah, terus lama-lama Deka juga ngelihat hantu yang di laundry room itu. Ternyata dia masih remaja seumuran Deka. Dia pakai baju gaun putih ada rendanya, rambutnya pirang digerai,
Dia cantik banget. Tapi pas noleh ke belakang, punggungnya hancur. Dan ternyata gak sampai di situ aja. Ada satu lagi hantu bapak-bapak menggunakan jas dan dia cuma duduk aja di ruang TV. Dia tidak mengganggu, tapi suka merhatiin gitu. Jadi menurut Deka mereka itu semua adalah satu keluarga yang meninggal. Dan rumah yang Deka tempatin sekarang itu rumah mereka dulu. Karena memang rumah itu jenisan rumah tua katanya. Dan gereja aneh samping rumah Deka itu kayaknya tempat mereka disemayamin dulu. Dan dari gereja itu juga sering datang gangguan, contohnya cowok tinggi jangkung tanpa rupa. Jujur aja, waktu Ana bacain cerita ini juga sambil merinding. By the way, Deka juga nambahin katanya dia nggak tahu asal hantu itu dari Belanda atau mana, tapi bentukannya ya kayak gitu. Kata Deka juga dia sering manggil mereka itu dengan noni-noni Belanda. Oke, so gimana menurut kamu edisi cerita malam hari ini? Edisi cerita dari anak Indigo. Semoga kamu gak ketakutan ya malam hari ini dan bisa tidur. Makasih banyak yang udah dengerin di edisi cerita malam kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Goodbye and good night.